Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat ibu-ibu semuanya. Nah, kebetulan nih, sebenarnya aku tuh udah bangun dari pagi banget nih. Alhamdulillah aku udah sambil nyuci nih. Dan kebetulan suami sama anakku juga masih tidur. Rumah masih berantakan ya ibu-ibu ya. Tuh kalau bisa dilihat tuh bantalnya. Nah, ini aku mau kasih lihat nih hasil aku belajar ya membuat money bouquet. Nah, ini masih dari uang mainan ya. Jadi aku masih belajar. Nah, tuh mudah-mudahan nanti untuk aku insya Allah aku tuh mau buka usaha lagi di salah satu online shopku yang kebetulan ini buat paper flower sebelumnya gitu. Nah, ini sekarang aku mau bikin produk baru yaitu money bouquet ya. Terus juga nanti mau ada bikin beberapa produk terbaru. Doain aja mudah-mudahan lancar karena jujur paper flower aku tuh sekarang lagi stop total karena PPKM gini biasanya kan dipakai kan buat lamaran ya. Aduh maaf ya bu ibu kalau di belakang ada suara anak aku karena kebetulan anakku masih melek dan dia lagi nonton YouTube sekarang nih. Oke, nah nih sekarang seperti biasa nih kalau pagi-pagi ini aku nunggu suami aku buat ngeluarin motor. Jujur sih aku tuh risih banget kalau ngeliat motor masih di dalam ya karena kayaknya gak enak aja gitu, kayaknya sempit rumah tuh kalau motor masih di dalam. Tapi aku nggak bisa ngeluarin motor gitu, boro-boro ngeluarin motor. Naik motor aja saya nggak bisa gitu, jadi ya pokoknya kalau untuk motor-motoran tuh suami deh, urusan suami. Makanya nih saya sekarang ngerjain apa yang bisa saya kerjain aja kayak nyapu, mainan anak dirapihin, terus sebentar nih ada anak aku. Kakak kenapa nggak di kamar sih nak? Di kamar dulu nak, minta tolong mama di kamar dulu ya. Oke kakak di kamar dulu, ayo di kamar dulu, di kamar. Bentar ya. Iya. Oke. Ya udah. Aduh mohon maaf banget ya ibu-ibu ya. Nih kebetulan nih anak aku tuh nge-recordnya tuh malam hari. Gak malam-malam banget sih, sekitar jam 9-an. Dan anakku masih belum tidur ya kan, dia lagi nonton YouTube gitu. Oke, nah rumah tuh debunya ya ampun kayak gitu deh kalau masih pagi tuh rumah masih berantakan, kayaknya debu tuh nggak ada habis-habisnya. Ini biasanya kalau aku udah sapu, ntar pas saat suami ngeluarin motor itu tuh disapu lagi sama suamiku yang bekas-bekas di bawah motor itu, debu-debu motor itu gitu. Karena tak aja di tukang mainan. Oke. Jangan ya. Iya, oke. Oke. Maaf ya ibu-ibu ya, ada gangguan nih anak aku nih. Nah, terus jadi nih kebetulan nih di hari Senin aku kan mau kerja juga, terus sambil nyuci. Jadi udah selesai nyuci juga, terus aku jemur. Alhamdulillah nih kalau pagi tuh sebenarnya tuh riuh banget, tapi ini aku lagi mau usahain atau aku sempetin untuk nge-record ya biar ibu-ibu bisa jadi apa ya, penyemangat ibu-ibu nih pagi-pagi biar semangat bebenahnya, ngurusin rumah tangganya gitu. Pagi-pagi tuh aku udah nyapu, dijemur, jadi nanti sore tuh biasanya kalau aku udah pulang kerja tuh udah kering gitu. Jadi nanti aku minta tolong gosokin sama mbakku yang di laundry, minta tolong gitu. Nah, terus kalau untuk laundry, nyucinya nih, jemurnya nih nggak di sini, tapi di atas di tempat jemuran mamaku. Kebetulan tempat jemurnya tuh gede, jadi dan itu juga langsung tembus matahari ya, jadi cepet kering dan bisa ya itu cepat kering sih gitu. Kalau misalnya pagi kita nyuci, siang tuh udah siap digosok gitu. Tapi kalau khusus untuk pakaianku tuh keseringan sih aku taruhnya jemurnya sih di rumah ya, karena ya tergantung juga sih. Kalau misalnya aku lagi pengen
di atas ya aku bawa ke atas. Cuman ini karena pagi-pagi mau ke atas kayaknya aku riuh nggak bisa ngerjain apa-apa, jadi ya udah, kalau di rumah kan enaknya bisa nyambi sama bangunin anak, suami kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh di pintu hitam itu tuh, yang teralis itu tuh sebenarnya ada tanah kecil itu untuk jemur, disiapin sama yang punya kontrakan aku. Tapi, nah ini nih, tuh. Tapi tuh apa namanya, aku tuh nggak pernah jemur di situ gitu karena nggak tahu, nggak pernah aja dan nggak pingin aja, jadi aku selalu nyucinya dan jemur di situ gitu. Nah kebetulan nih suami juga udah bangun, anak juga udah rapih sebelumnya, makanya nggak sempet aku record karena kalau udah mereka bangun tuh udah riuh ya pasti, jadi mandiin anak aku tuh kalau tiap pagi tuh sebelum aku kerja dan suami kerja tuh pasti harus mandi dulu, karena kalau nggak mandi dia tuh rewel banget. Kalau aku mau berangkat kerja tuh pasti ntar dia nangis gitu, jadi bener-bener harus aku mandiin biar mood dia tuh enak. Kalau habis mandi tuh entah kenapa moodnya anakku tuh enak banget gitu. Nah ini udah rapi-rapi, jadi kalau anakku sama suami udah bangun pasti langsung aku rapihin deh kasur gitu. Nah kebetulan aku nggak masak pagi ini karena kebetulan kakakku tuh masak ayam, daging teriyaki gitu deh, ala-ala Hokben. Jadi kebetulan kan kemarin habis Idul Adha ya, Lebaran Kurban. Jadi alhamdulillah stok daging masih ada dan kakakku menyempatkan diri buat bikin beef teriyaki kayak gitu. Dan aku tuh udah diwanti-wanti sama kakakku kalau nggak perlu masak karena nanti bakal dikasih sama dia gitu. Nah biasanya kalau udah rumah udah rapi, nggak tahu aku tuh risih kalau mau berangkat kerja rumah tuh masih berantakan kayaknya, apalagi kamar ya tuh kayaknya, aduh takut bikin aku tuh kalau mau pulang kerja ngeliat kamar berantakan tuh kayaknya udah capek kerja terus ngeliat rumah berantakan kayaknya gak enak banget. Jadi tuh sebisa mungkin aku tuh selalu ngerapihin kamar deh sebelum berangkat kerja gitu. Nah ibu-ibu apa kabar nih, lagi apa, udah masak belum, udah bebernakah? Ya kalau misalnya memang lagi males-malesan mah nggak apa-apa ya, ada saatnya kalau kita males, kita nggak mau ngapa-ngapain, it's okay, jangan terlalu di push ya ibu-ibu ya. Nah ini aku lagi bikin cemilan buat suami. Nah suami itu kalau di kantor tuh dia kadang kan suka ngopi ya, kantornya dingin, jadi tuh aku suka kasih cemilan, bikinin roti aja. Nah ini kebetulan lagi kepepet buru-buru, gak punya banyak waktu, jadi aku bikin yang simpel aja, mentega sama meses dah gitu aja. Biasanya sih kalau lagi rajin aku suka bikin croissant atau roti-rotian gitu buat yang ngemil-ngemil minum kopi sambil kerja, biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya di hari-hari biasa kalau lagi masak riuh waktunya nggak ada, jarang sih aku bikinin roti-roti kayak gini. Biasanya sih aku bekelin dia kayak jajanan-jajanan aja buat dia ngemil-ngemil gitu. Nah cemilannya udah rapi, nasi tadi juga udah selesai, lauk juga udah oke tuh. Nah, dan ini aku juga bikin bekal juga buat makan siang aku, tapi kebetulan kalau aku nggak perlu pakai roti gitu. Aku bikin roti juga deh ternyata, iya aku ingat, tapi aku di plastik karena tempat makannya nggak cukup gitu. Nah yang 2 itu punya aku, yang 3 itu punya suamiku gitu. Nah ini udah sore, kebetulan udah pulang kerja, aku sama suami juga dijemput, terus mampirlah kita buat makan bakso. Iya aku kan tiba-tiba random orangnya ya, ini lagi mau makan bakso ya makan bakso, tapi kebetulan karena masih PPKM ya, jadi nggak boleh makan di tempat, jadi aku memutuskan buat makan di rumah aja. Aku tuh nggak tahu ya kalau yang namanya bakso daging burung tuh kalau disuruh makan tiap hari kayaknya aku bakal makan tiap hari deh. Dan di bakso ini bakso ini dari aku zaman dari aku pacaran sama suami. Aku pacaran sama suami 8 tahun dan aku sudah nikah sama suami 5 tahun, udah belasan tahun ya alhamdulillah. Ini baksonya belum berubah rasanya,
terus aku juga lupa, padahal tadi aku udah ingat mau beli kerupuk tapi aku lupa. Akhirnya aku mampir dulu ke warung sebentar, beli kerupuk sama beli susu buat anak aku, karena kebetulan anak aku minumnya susu UHT dan kebetulan sudah gak nyusu formula lagi gitu, kebetulan stoknya juga udah habis gitu. Maaf ya kalau ngomongnya ada kebetulan karena jujurnya aku bingung, udah lama nih aku nggak ngomong-ngomong kayak gini tuh nggak pernah gitu, jadi masih belibet masih nggak jelas ya, tolong dimaklumi ya ibu-ibu ya. Nah ini aku lagi makan bakso nih sama suami, aduh ngelihatnya aja jadi mau makan bakso lagi, aku tuh nikmat banget deh kayaknya. Kalau suami ini udah pasti makannya dia mie ayam telur, mie ayam bakso telur, maaf. Nah kalau aku tuh aduh sebenarnya tuh aku paling sukanya kalau makan dibawa pulang, karena menurut aku tuh rasanya tuh beda. Cuman aku tuh sekarang punya triknya, nggak tahu ini aku yang bodoh apa gimana, jadi tuh selama ini tuh aku tuh kalau beli bakso dibawa pulang tuh pasti aku tuh selalu nggak nikmat makannya, karena tuh aku kuahnya banyak banget, semuanya tuh aku masukin. Nah sedangkan kalau sekarang ini tuh aku tuh makan bakso kalau di takeaway tuh kuahnya tuh nggak semuanya aku masukin, jadi sedikit aja gitu, jadi berasa ya nikmatnya. Terus sambalnya yang banyak deh, aduh udah deh nikmat banget. Dan itu tuh minumnya tuh kemarin teh kotak pakai es batu dong, aduh aku ngebayangin aja yang bener jadi mau makan bakso lagi. Fix besok aku harus makan bakso lagi, dan kebetulan ini bakso idaman dia udah bisa dine in, jadi aku besok mau makan langsung di tempat aja. Ngiler habisnya, nikmat banget deh. Ibu-ibu juga gitu gak sih? Pastikan ibu-ibu tuh kalau udah namanya bakso pedes, aduh nggak bisa deh nahan lagi. Ya kan, aku doang kan. Nyari temen gitu ya. Ya udah, oke deh. Nah, pakai kerupuk tuh, nikmat banget sih. Tapi sih kadang aku dimana kalau lagi pengen bakso tapi nggak ada yang nganterin, aku tuh udah deh, karena kebetulan stok bakso di rumah ada, jadi tuh aku biasanya bikin mie pakai bakso, mie soto gitu ya kan, setengahnya ada bakso-baksonya ya. Nah nih ibu-ibu tau nggak, aku tuh sampai beli cilok juga, rencananya tuh mau aku gaduhin, jadi pas tadi aku beli bakso itu aku nggak ada cilok juga, mau nyobain ciloknya, ya udah aku beli aja, dan itu hanya harga ciloknya segitu tuh hanya 5.000 gitu. Nah itu suamiku, nah itu kan segitu, itu nikmat banget nih ibu-ibu. Ya udah segini dulu vlog aku hari ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya ibu-ibu ya. Selamat menonton, terima kasih.